Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi hari ini kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikannya dalam hidup kita. Kasih-Nya Dia limpahkan bagi kita dan tak terukur kebaikannya. Mari sama-sama naikkan dari segenap hati kita pujian kepada Dia dengan berkata, tak terukur kasih-Mu Yesus, bahkan Dia mati gantikan diriku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Layaklah Engkau dipuji dan disembah ya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami di sepanjang minggu ini. Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Roh Kudus memimpin dari awal sampai akhirnya. Kau urapi hamba-Mu yang akan memimpin dalam pujian dan penyembahan. Biarlah segala pujian dan sembah kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap beribadah kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji, meninggikan nama Tuhan, karena Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan. Tanggalkan segala beban kita bersorak, meninggikan nama Tuhan.
nyanyikan pujian kepada Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia. Haleluya. Mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan segala beban yang merintangimu, yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Mari katakan kembali, mari semua memuji Tuhan. Haleluya. Mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya. Haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwa. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk yang mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya,
hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Memuliakan Tuhan, haleluya, memuliakan nama Tuhan. Hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Haleluya, perbuatannya amat besar dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah iman kita tetap di dalam Yesus yang sudah mati untuk keselamatan kita. Bahkan Dia berdoa sembahyang buat kita supaya kita tetap teguh di dalam Dia. Dengan kuasa Roh-Nya, Dia juga memampukan kita untuk teguh di dalam Yesus. Mari katakan, imanku tetap di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus. Haleluya. Tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Firman itu yang menjadikan kita tetap teguh, berpegang terus pada kebenarannya dengan kekuatan yang dari Roh Allah. Karena Dialah kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain selain Dia yang diberikan buat kita. Karena itu, mari pegang terus kebenaran. Katakan, Yesus, Kau kebenaran. Engkau yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu ya Tuhan. Haleluya, amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau yang memberikan kami hidup. Haleluya Tuhan. Dan harapan. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Ya Tuhan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ada semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kau Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Kau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Bukti nyata kami ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kami puji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami agungkan Engkau pada saat hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami akan dengar lagi kebenaran firman-Mu yang adalah kebenaran
itu dan yang adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Firman-Mu diberitakan kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah itu tersampaikan bagi kami. Kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, firman-Mu yang datang bagi kami menguatkan kami. Terlebih iman percaya kami tetap teguh di dalam Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk melayani kebenaran firman-Mu. Pakai dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan kita, sehingga kita masih boleh mengikuti tayangan ini dengan baik dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Dan pada hari ini tema yang kita angkat untuk kita renungkan bersama-sama adalah Yesus perantara orang percaya. Kita ketahui bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari, di tengah kemajuan teknologi yang ada saat ini, maka ada orang-orang atau bahkan lembaga yang menjalankan tugasnya berperan sebagai perantara. Perantara adalah orang atau lembaga yang menghubungkan dan memfasilitasi dua belah pihak untuk bisa saling berkomunikasi. Perantara juga mempunyai tugas untuk dapat menjembatani kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak tersebut. Dan sebab itu perantara mempunyai peran yang sangat penting. Dan di dalam Alkitab dituliskan bahwa Yesus juga menjadi perantara. Yesus menjadi perantara bagi orang percaya dengan Allah. Dan dalam sebagai perantara itu, menjalankan tugas perantara itu, maka Yesus sedang menjalankan kewajibannya, tugasnya sebagai imam besar agung kita. Berbeda dengan imam-imam besar yang lain yang ada sebelum Yesus ini, ketika mereka harus membawa darah dari binatang yang dikorbankan, kemudian darah itu harus dipercikan di tabut perjanjian Allah itu, menjadi tanda perdamaian antara Allah dengan umat Allah. Tetapi Yesus berbeda. Ya, firman Tuhan dengan jelas katakan Yesus adalah imam besar agung kita karena dia tidak membawa korban atau darah binatang untuk dipersembahkan, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Dia membawa tubuhnya sendiri untuk dikorbankan. Menjadi pendamaian antara manusia dengan Allah. Sebab itu Yesus berperan sebagai perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7, kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, atau saya baca mulai ayat ke-24, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain, karena itu ia sanggup
juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, pengantara antara manusia dengan Allah. Bagaimana kemudian Yesus dapat menjalankan perannya ini sebagai perantara antara manusia dengan Allah? Kita tahu bersama-sama bahwa Allah itu kasih adanya. Dan Allah mengasihi manusia dengan kasih yang sempurna. Kasih Allah tertuju begitu rupa terhadap manusia. Allah sangat manusia. Allah sangat mencintai manusia. Sebab itu Allah berusaha untuk menyelamatkan manusia. Tetapi di lain sisi, kita juga tahu bahwa Allah itu adil. Allah tidak bisa diombang-ambingkan dengan pikiran manusia. Allah kita bukan Allah yang bisa disogok dengan kekayaan, bahkan dengan kedudukan sekalipun. Karena Dialah Allah, Dialah pencipta dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dia juga pencipta kita. Dan sebab itu Dia adil. Dan karena keadilannya, maka Allah juga akan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melakukan dosa. Mereka yang mau tetap tinggal di dalam dosa, ada hukuman. Jadi di satu sisi Allah mengasihi manusia, sehingga Allah berusaha untuk menyelamatkan manusia. Tapi di sisi yang lain, Allah juga Allah yang adil, yang akan menjatuhkan hukuman bagi orang yang tinggal di dalam dosa. Bagaimana Allah dapat melakukan kedua hal tersebut? Bagaimana Allah dapat menghukum, tetapi di satu sisi juga menyelamatkan? Untuk hal seperti inilah kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam Yesus, bagaimana besarnya kasih Allah untuk menyelamatkan, kasih Allah yang sempurna itu kita lihat, tetapi juga kita melihat keadilan Allah. Di dalam suratan Roma pasal yang ke-11, suratan Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-22, dikatakan di situ, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi Allah mengasihi manusia, Allah berusaha menyelamatkan manusia, tetapi Allah yang adil juga menjatuhkan hukuman bagi mereka yang berdosa. Artinya ketika manusia sudah selamat, tapi kemudian dia berbalik dari Allah, kembali lagi kepada kehidupan yang lama, tinggal lagi di dalam dosa, maka Allah yang adil itu akan menjatuhkan hukuman. Sekalipun orang itu sudah pernah mengalami keselamatan, sudah mengalami kasih Allah yang besar, tetapi karena keadilan Allah, Allah juga dapat menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang mau tetap tinggal di dalam dosa mereka. Jadi kita melihat kasih Allah yang besar itu dalam kerelaannya dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu, ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia dan dengan demikian menyelamatkan manusia. Itu adalah bentuk kesempurnaan kasih Allah. Tetapi kita juga kemudian melihat keadilan Allah
dengan kerelaannya, ketegasannya untuk menjatuhkan hukuman atas anaknya sendiri, atas Yesus sendiri. Karena apa? Karena seluruh dosa dunia ini ditanggungkan kepada Yesus. Dan karena dosa itu ada pada Yesus, Yesus juga harus mengalami hukuman, yaitu mengalami kematian. Tetapi oleh Roh Allah, pada hari yang ketiga kita tahu Yesus dibangkitkan. Tetapi dia harus alami hal itu. Dia dijadikan dosa bagi manusia yang berdosa, supaya dia menanggung semua hukuman itu. Itu adalah bentuk keadilan Allah. Jadi kita melihat bagaimana Allah tegas dalam bertindak. Allah mengasihi dengan kasih yang sempurna untuk menyelamatkan kita, tetapi Allah juga menjatuhkan hukuman bagi mereka yang tinggal di dalam dosa. Dengan demikian kita mengetahui dan kita dapat melihat bahwa Allah tidak pernah melanggar firman-Nya sendiri. Tidak ada satu noktah pun dari firman Allah, dari hukum Allah yang berubah. Karena Allah yang adil itu, Allah kita yang kudus, Allah mempertahankan kebenaran firman-Nya sebegitu rupa. Maka ketika kita mengetahui bahwa Yesus sudah menjalankan tugasnya di dalam dunia ini, maka Yesus dapat disebut sebagai manusia Allah yang sempurna. Apakah manusia Allah itu? Manusia Allah adalah karena Yesus sepenuhnya manusia, tetapi Yesus juga sepenuhnya Allah. Ketika dia sudah menjalankan tugasnya, dia menjadi manusia Allah yang sempurna. Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-5, di situ dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat 6 katakan, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi Yesus sudah menjalankan tugasnya, ya, menyerahkan dirinya sebagai tebusan atas semua manusia. Sebab itu dia menjadi manusia Allah yang sempurna. Dan karena dia menjadi manusia Allah yang sempurna, maka Yesus layak berdiri di hadapan Allah yang kudus itu. Kita tahu Allah kudus adanya. Sebab itu Alkitab katakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Kalau kita mau menghampiri Allah yang kudus, kita juga harus kudus. Dan Yesus layak berdiri di hadapan Allah yang kudus itu sebagai perwakilan, sebagai perantara manusia dengan Allah. Itulah yang menjadi tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya untuk berdiri di hadapan Allah sebagai perantara bagi manusia dengan memberikan dirinya sendiri sebagai korban. Karena pengorbanan Yesus, manusia diselamatkan. Dan karena Yesus sudah menjalankan tugasnya, maka kemudian dia layak berdiri di hadapan Allah sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Dalam ayat pokok kita dikatakan Yesus sanggup menyelamatkan semua manusia sepenuhnya. Apa arti menyelamatkan manusia sepenuhnya? Artinya manusia diselamatkan dengan lengkap, dengan sempurna. Satu kali untuk selamanya. Manusia diselamatkan bukan hanya untuk waktu tertentu,
Manusia diselamatkan bukan hanya untuk satu kejadian tertentu, tetapi manusia diselamatkan satu kali untuk selamanya. Lengkap, sempurna, pengorbanan Yesus. Tetapi kemudian ketika manusia jatuh lagi di dalam dosa, maka karena kasih Allah yang sempurna itu juga, Allah mau memperbarui hati manusia itu. Supaya manusia diperbarui ketika manusia mengakui dosanya dan mau kembali ke jalannya Allah, kehidupannya diperbarui, hatinya diperbarui oleh Allah. Itu adalah kebesaran kasih Allah dalam kehidupan kita, ya. Dan karena kehidupan Yesus itu, maka Ia layak juga untuk membawa kita, orang-orang yang tadinya berdosa ini, membawa kita ke hadapan Allah sebagai orang yang disempurnakan, sebagai orang yang berlayak di hadapan Allah. Siapa kita? Kita lahir sudah dalam keadaan berdosa, karena nenek moyang kita Adam dan Hawa sudah berdosa. Tetapi karena pekerjaan Yesus, penyelamatan yang dikerjakan Yesus, maka kita boleh dibawa menghadap Allah sebagai orang yang disempurnakan, sebagai orang yang berlayak untuk juga berdiri menghadap Allah. Sehingga di dalam suratan Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena kemurahan Allah. Maka kita dapat memberikan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan inilah tugas Yesus sebagai perantara kita. Membawa kita untuk ada di hadapan Allah. Ketika Yesus menyelamatkan kita sepenuhnya, seutuh-utuhnya, maka pengertian itu adalah bahwa Ia menyelamatkan kita, orang berdosa ini, dari dosa, Ia menyelamatkan kita dari maut, dan Ia menyelamatkan kita dari penghukuman. Harusnya itu yang menjadi bagian kita. Dosa yang tinggal di dalam kita, maut adalah bagian kita. Dan penghukuman dari Allah itu pasti akan terjadi. Sebab di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-24 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Jadi jelas dikatakan situ, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada yang mengutus aku. Kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Allah Bapa yang mengutus Yesus, maka kita mempunyai hidup yang kekal, tidak lagi mendapatkan hukuman, tidak turut dihukum. Itu karena pekerjaan Yesus, penyelamatan yang Dia kerjakan sepenuhnya, penyelamatan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita sebagai manusia berdosa, Dia kerjakan itu sepenuhnya. Penyelamatan yang sepenuhnya juga itu mempunyai pengertian bahwa Ia menyelamatkan kita supaya kita bisa memiliki hidup yang kekal bersama dengan Allah. Bukan kematian yang menjadi bagian kita, bukan penghukuman yang kekal, tetapi justru hidup yang kekal yang menjadi bagian kita. Dan itu terjadi hanya karena
pengorbanan yang dikerjakan oleh Yesus. Penyelamatan yang sepenuhnya yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, kita kenal ayat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Syaratnya adalah percaya kepada Yesus itu. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada pengorbanan Yesus. Maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Ganti dari penghukuman yang kekal yang harusnya menjadi bagian manusia yang berdosa. Penyelamatan yang sepenuhnya yang Yesus kerjakan juga mempunyai arti bahwa Ia menyelamatkan kita untuk nantinya kemudian kita memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Kita bukan hanya hidup di dalam kekekalan, tapi kehidupan kita dipakai untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Yesus akan menjadi raja di atas segala raja. Dan kita sebagai orang-orang tebusannya akan ikut memerintah bersama-sama dengan Dia. Kita buka bersama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal 22 ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini janji Allah. Ini satu hal yang pasti akan menjadi bagian kita. Kita akan duduk, makan, minum semeja dengan Yesus di dalam kerajaannya. Dan duduk di atas tahta. Artinya kita turut memerintah. Itulah yang kemudian menjadi bagian yang kita akan terima ketika Yesus sudah menyelamatkan kita seutuhnya. Sebab itu Yesus hanya menyelamatkan mereka, hanya menyelamatkan orang-orang yang mau datang kepada Allah melalui Dia, melalui Yesus. Karena tidak ada jalan lain, hanya satu jalan untuk datang kepada Bapa, melalui Yesus. Tidak ada perantara lain yang Allah pakai untuk dapat membuat manusia menghampiri Allah. Hanya melalui Yesus. Jadi jangan percaya akan kabar-kabar lain yang menyatakan ada jalan lain, ada jalan tengah, ada jalan alternatif yang membuat kita dapat mencapai atau menghampiri Allah. Tidak ada. Hanya satu jalan, yaitu melalui Yesus. Dan karena hanya Dia satu-satunya perantara kita dengan Allah, Dia sendiri yang boleh berdiri di hadapan Allah. Dan Yesus juga yang bertugas sebagai imam besar yang sempurna dan kekal karena pengorbanannya sendiri, membawa darahnya sendiri, membawa tubuhnya sendiri, membawa nyawanya sendiri, sehingga hanya Dia yang dapat menyelamatkan manusia. Tidak ada jalan lain keselamatan. Tidak ada jalan lain juga untuk mencapai berhadapan dengan Allah. Hanya satu, melalui Yesus Kristus. Dan itu yang menjadi iman keyakinan kita. Sebab itu kita perlu percaya kepada Yesus karena hanya Dia yang menyelamatkan kita. Dan hanya Dia yang bisa membenarkan kita di hadapan Allah. Tidak ada orang lain, tidak ada pihak lain, tidak ada lembaga lain apapun yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu apapun yang menjadi dosa kita, apapun yang menjadi kesalahan kita, yang kita sudah pernah perbuat pada masa lalu,
kita percaya bahwa Dia sanggup mengampuni, Dia sanggup melupakan. Kenapa Dia sanggup melakukan hal itu? Karena kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya kepada kita sempurna. Dan karena kasih Allah sempurna bagi kita, kasih Allah itu juga yang menyelamatkan kita, maka harusnya kewajiban kita pembalas kasih Allah itu adalah juga dengan mengasihi Dia dengan kasih yang sempurna, dengan sebulat-bulat hati kita, dengan sepenuh hati kita. Kita harus bisa mengasihi Dia. Karena sebenarnya bagian kita adalah neraka yang kekal, penghukuman. Karena dosa yang sudah masuk di dalam kita, dosa-dosa yang kita perbuat. Tapi penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus membuat kita layak untuk ada di hadapan Allah. Pembelaan, pembenaran yang dikerjakan oleh Yesus di dalam kehidupan kita melalui kematiannya di kayu salib Golgota. Itu kemudian membuka jalan bagi kita untuk dapat hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Bahkan tadi saya sudah katakan bahwa kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Tapi pelihara kehidupan ini, sebab di dalam suratan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 dan 2 katakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dia yang menjadi pendamaian melalui kematiannya. Sebab itu pada hari ini kita akan memperingati kematian Yesus melalui perjamuan Tuhan. Kita makan tubuh Kristus, kita minum darah Kristus yang sudah menjadi jalan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dia sudah menjadi pendamaian untuk segala dosa kita. Dan apapun yang kita sudah lakukan pada masa yang lalu, kalau kita mau akui itu, kita mau menerima kemudian keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, dan mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, maka dosa-dosa kita diampuni. Dan setelah dosa-dosa kita diampuni, Yesus tetap akan bekerja untuk kita. Dia bekerja sebagai perantara antara kita dengan Allah. Sehingga kemudian kita bisa dilayakkan, kita dibenarkan, kita layak untuk berdiri di hadapan Allah. Menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang suci, orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Sebab itu, pada saat ini biarlah kita datang kepada Yesus dalam doa kita. Ya, sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, kita akui dulu segala dosa kita. Kita ceritakan dulu semua persoalan kita kepada Tuhan. Karena Dia mau mendengar kita, keluhan-keluhan kita. Bahkan kalau kita mengakui dosa kita, Dia mau mengampuni kita, Dia mau memperbarui kehidupan kita, memperbarui hati kita. Dan sebagai perantara, Yesus akan menyampaikan hal itu kepada Allah Bapa. Maka baik pengampunan, penghiburan, pertolongan, pemulihan, dan kekuatan baru akan diberikan kepada kita. Kita yang harusnya menjalani hukuman mati, hukuman karena dosa. Tetapi Yesus sebagai perantara kita, Yesus sebagai pembela kita. Dia sudah menebus dosa kita,
Dia membenarkan kita di hadapan Allah. Sehingga pertolongan, pemulihan kehidupan kita, kekuatan baru itu menjadi bagian kita. Dan satu hal yang membuat sukacita bagi kita, kita berlayak ada di hadapan Allah. Kita berlayak tinggal di dalam kerajaan Allah kekal untuk selama-lamanya. Dan sebagai bukti bahwa Allah mau menguduskan kita, Allah mau melayakkan kita, Allah mau tinggal di dalam kita, kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong kita semua. Tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada, sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami mengetahui bahwa Yesus sudah bekerja untuk menyelamatkan kami, dan Dia tetap bekerja sebagai perantara antara kami dengan Allah untuk dapat membawa kami sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah menerima kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, kalau pada saatnya nanti kami boleh menikmati kekayaan sorgawi yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, karena Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Dan biarlah Tuhan dari kehidupan kami yang sudah menerima keselamatan ini, kami juga boleh menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan sebab itu Tuhan, pada saat ini sebelum kami menikmati perjamuan Tuhan untuk makan dan minum tubuh dan darah Kristus, Tuhan layakkan kami, kuduskan kami supaya kami berlayak untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Dan berkatilah perjamuan Tuhan ini, supaya dengan perjamuan ini kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh terus diingatkan bahwa keselamatan yang kami terima itu datangnya hanya daripada Tuhan Yesus saja yang sudah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan tangan kanan kita memegang roti, kita angkat.
Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan mengingat pengorbanan Yesus, kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita angkat cawan pada tangan kanan kita. Tuhan katakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan mengingat akan pengorbanan Yesus, kita minum darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tidak akan pernah cukup Tuhan ucapan syukur kami. Apapun yang kami buat sebagai balasan kami atas cinta Tuhan kepada kami tidak akan pernah cukup. Tapi biarlah dari hati kami selalu keluar ucapan syukur itu. Selalu ada ucapan terima kasih kami karena kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Karena keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan
karya terbesar yang Kau lakukan di kayu salib Golgota untuk keselamatan kami, umat manusia. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin mencintai Engkau, menghargai Engkau, menghormati Engkau. Karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami, Juru Selamat kami. Dan Engkau juga yang menjadi perantara bagi kami dengan Allah Bapa. Kau yang sudah membenarkan kami, Kau yang sudah membela kami, sehingga kami boleh berlayak ada di menghampiri Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Dan Tuhan selalu mau mengampuni kami. Tuhan selalu memperbarui hati kami. Saat kami lengah, saat kami berjalan jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan dengan kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya kepada kami, Tuhan selalu mau menarik kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pemeliharaan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus, yang akan selalu menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.